Berbeda dengan geng motor yang kadang meresahkan dengan balapan liar, klub ini adalah pecinta motor tua atau motor antik yang merupakan wadah penghobi, pecinta, pewaris motor tua. Klub ini berdiri sejak tahun 2021 di Malang dan masih eksis sampai sekarang. Motor-motor antik ini salah satu warisan budaya yang harus dijaga. Tidak mudah untuk merawat barang yang sudah tua. Lalu, bagaimana motor antik Klub Indonesia atau yang biasa dikenal dengan Maci Malang merawat motor-motor tuanya? Simak podcast Mako Suara Cita berikut ini. Sobat Mako, gimana? Citra udah keren belum? Pastinya udah keren dong. Udah pakai baju yang wah cerah banget ya hari ini ya. Terus juga udah naik motor antik. Ini kalau dilihat motornya nih ya, tahun 1955. Wow, lama banget ya. Nah, hari ini nih Citra mau main-main ke bengkelnya Maci. Apa ya kira-kira Maci? Maci itu adalah motor antik Klub Indonesia. Jadi hari ini Citra udah janjian sama Pak Wahyu. Citra mau main-main ke bengkel, pengen tahu koleksi motor antiknya tuh kayak apa aja ya. Sobat Mako penasaran juga? Langsung ya, ikuti Citra. Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi ya Mbak Apa Citra. kabar? Ya baik-baik. Ini Ya. lagi pada sibuk ngapain Pak Wahyu? Ini ada yang perlu diperbaiki ini. Oh, ini Ya. memang bengkel markasnya Maci. Betul ya. Oh, nah ini nih ya Sobat Mako ya. Hari ini Citra sudah barengan sama Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu ini adalah Ketua Maci Malang, betul? Betul ya. Nah, bisa dilihat di belakang ya. Ini ada beberapa koleksi dari motor antik gitu ya. Ya. Tapi Pak Wahyu kalau kita ngomongin Maci nih ya, ini sambil dibenerin ya motornya. Maci sendiri tuh berdiri sudah berapa lama sih Pak Wahyu? Ya untuk Maci Malang Mm-mm. itu 2001 ya. Berarti sudah 21 tahun. 21 tahun Ya, ya. tapi kalau untuk Maci Nasional Ya. itu mulai 94. Oh, jadi ini ada Maci Nasional? Ya, ada. Oke. Seluruh cabang yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau di Maci Malang sendiri nih anggotanya ada sekitar berapa sih? Mendekati 100 ya, 90 berapa. Banyak ya? Ya, karena kemarin yang membuat KTA itu sudah 64. Yang sudah terdaftar gitu ya? Ya. Oke, baik-baik. Ya. Halo pagi. Oh ya. Bro. Siang Pak Wahyu. Yuk. Bro, siang bro. Oh ini baru datang ya? Ya, Oh ini jadi rekan ada kita lagi. ininya ya? Ada apa namanya? Ada ciri khasnya gitu ketika bertemu, Ya. bersalaman. Ini baru muncul ini berarti ya Pak? Ya, mohon maaf nih Mbak Citra, saya Oke, barusan datang. Ya. nah Pak dimaafkan Wahyu. ya. Baik. Ini berarti memang base campnya di sini, kumpulnya di sini. Ini ada beberapa. Ini motor-motor yang ada di sini ini punya teman-teman atau memang ditaruh di sini atau gimana sih, Pak Wahyu? Ya, sebagian punya teman-teman, ini sebagian punya ini. Mas Pur ini yang punya bengkel ini. Yang kita jadikan base camp. Iya. Iya. Oke. Di Maci sendiri nih, Pak Wahyu, kira-kira ada berapa koleksi motor antiknya? Kalau koleksi itu 100 lebih. Ya. Banyak ya? Ya, Ada di kan- Kota Malang ya Mbak. Yang di Kota Malang? Karena satu orang bisa punya 5, punya Wow. 4. Ya. Banyak ya? Pak Wahyu punya berapa? Saya punya 5. 5, banyak banget. Pak Pur ada berapa? Kalau saya ada 3 Mbak. Ada 3. Oh jadi rata-rata satu orang bisa punya 3 sampai 5 motor antik ya. Luar biasa. Ini kan motor antik ya. Kalau kita ngomong kenapa sih gitu loh. Kenapa disebutnya motor antik? Kenapa enggak? Ya ini kan lumayan agak gede ya motornya ya Ya. dibandingkan motor-motor yang standar gitu. Kenapa namanya di motor antik? Ya, motor antik itu ada kriteria. Jadi ada perbaikan kriteria di Rakernas kemarin di Blitar. Itu tahun 72 ke bawah. Oke.
buatan Eropa, non skuter, non Jepang. Oh. Jadi Amerika, Eropa ini produksi banyak kan Inggris ini, Inggris, ada Jerman, ya. Jadi khusus Eropa. Oh, jadi di bawah tahun 72 ke bawah. 72 ke bawah. Ini kan biasanya kalau namanya aja antik gitu ya, 72 ke bawah gitu. Untuk perawatannya susah nggak sih Pak Wahyu? Ya, kalau untuk pengapian ya, pengapian kita masih bisa dikombinasikan dengan inilah, spare part-nya Jepang. Ya, bisa. Oke. Tapi untuk gearbox, untuk yang lainnya, di luar pengapian ya, itu memang biasanya kita cari di ini, rekan-rekan kita sendiri, di cabang lain barangkali ada gearbox, ada apa yang kita perlukan. Iya. Tapi susah nggak dapetinnya? Otomatis kan nggak seperti kalau kita beli onderdil motor standar biasa, begitu kan ya? Iya. Susah nggak dapetinnya? Memang agak susah. Makanya kalau kita memperbaiki ini butuh waktu ya. Di samping kita mencari mungkin bisa dikombinasikan dengan yang lain, nunggu spare part yang sampai ketemu. Nah, Aduh ini ya, sampai ketemu ini yang susah ya. Lah kalau sehari 2 hari bisa dah, kalau harus sebulan. Pernah nggak sih Pak Wahyu kayak kejadian gitu ya, susah nyari onderdilnya, akhirnya aduh nggak bisa dibenerin deh ini karena memang nggak dapet gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Ya gearbox, karena ini kan mesin sama gearbox kan Gearbox itu yang di mana sih Pak Wahyu? Gearbox ini persneleng. Jadi yang ngatur persneleng ya. Ya 1, 2, 3, 4-nya itu. Oke, Itu itu yang yang paling susah. sulit, Pak. Ya sebetulnya bisa dipopok kalau zaman sekarang, tapi nggak berumur, nggak bisa umur panjang. Karena material bersihnya beda. Iya. Waduh. Kalau Pak Pur, berarti ada alokasi dana tersendiri nggak untuk perawatan? Kalau saya Yusuf, Mbak. Oh, Pak Yusuf, kalau sebut saya ya, aduh. Lagi ada kerjaan, Mas Pur, Iya, baik. Ada alokasi dana tersendiri nggak? Kalau alokasi dana itu pasti ada, Mbak. Ya. Alokasi tersendiri itu ada. Kaitannya untuk biaya-biaya ini memang satu alokasi ini memang kita bebankan agak lebih lah, Mbak, dari motor kita yang buatan dari Jepang. Ya. Itu, Mbak. Satu hal lagi ya emang kita modelnya bukan seorang apa ya sultan atau gimana nih, mohon maaf nih. Kita sih emang kadang-kadang kita mencicil, Mbak, apa jadi kita agar motor kita ini sempurna di jalan. Ya, kalau kita beli satu paket, nominalnya mahal. Oh iya. Tapi makanya itu pasti kita kalau seandainya mau beli onderdil itu emang kita modelnya kadang-kadang kita ketemu di sini. Ya, waktu event di Blitar, kita beli, dapatnya ada gear untuk giginya, kita beli. Habis itu kita waktu ada event lagi, di Jogja ada acara nih. Nah, kita nanti di sana hunting nih. Hunting spare part. Nah, itulah hal-hal yang pertemuan selain kita silaturahmi sama teman-teman yang ada di luar kota-kota Malang. Ya, itu rata-rata kita selain silaturahmi juga kita cari spare part yang kita butuhkan di sana. Nyicil ya jadinya ya. Nah, itu dari sana tadi kita dapat, akhirnya bisa butuh proses lah. Iya. Tapi orang rumah aman kan? Nggak sampai dikunciin luar rumah kan? Kalau belanja-belanja, enggak ya? Aman ya? Kadang-kala, itu yang membedakan kita sama komunitas yang lain. Meskipun kita ada nominal dana, kita belum tentu bisa dapat spare part. Itu yang membedakannya. Belum tentu ada uang, ada barang gitu ya. Gitu, Baiklah. Tapi ngomong-ngomong Pak Wahyu, tadi kan Mas Yusuf juga bilang gitu ya, nyarinya tuh kan kadang kalau event-event gitu ya. Sebenarnya kalau spare part motor antik ini mahal nggak sih? Ya kalau yang agak langka memang mahal, Mbak. Sampai kisaran berapa gitu misalnya? Ya kalau seperti gearbox utuh gitu. Bisa 10 sampai 12 juta? Ya. Wow. Untuk giginya aja. Penggerak gigi aja. Ya, dibayangkan lah ya. 10 sampai 12 juta itu masih gearboxnya aja, belum yang onderdil yang lainnya gitu. Jadi satu motor dihitung sendiri ya, Sobat Bakso ya, kira-kira berapa gitu. Ini tahun berapa Pak Wahyu? Ini tahun 41 ya. 1941. Ini memang versi militer, memang sempat dipakai agresi Belanda yang pertama tahun 47 dan agresi Belanda kedua tahun 49.
Jadi ini tinggalan ini. Iya, ini bersejarah ya ini BSA, ya. Ini adalah Inggris. saksi ya, saksi perjuangan bisa dibilang seperti itu. Ya. Makanya warnanya adalah hijau. Dan ini dari dulu warnanya nggak pernah diganti? Kalau ini sudah diganti ya mungkin. Oh, sudah diganti? Iya, sudah. Warnanya ciri khasnya ciri Tetap khas militer. hijau. Oh, ciri khasnya itu ciri khas militer seperti itu. Pak Wahyu, ini masih bisa dipakai? Bisa. Masih nyala, bisa jalan? Nyala, bisa. Berarti rata-rata semua yang ada di sini Ya, bisa jalan bisa. semuanya? Bisa semua. Oke, ini yang paling tua ya. Ya. Terus yang paling muda gitu? Paling muda, ini hampir rata-rata ini. Ada ini 56, AYS 56. Tapi tetap ya masih di Ya. bawah 72 tahun. Oh, ya. Tahun 72 di 1972 ke bawah lah istilahnya seperti Ya. itu ya. AYS, BSA 56, ini Norton 500 sama, ini juga 500 Ya. cc. Oke. Itu juga 56. Ini Sparta Belanda. Yang ujung itu juga sama? Ujung yang ini bukan ini. Oh. Nah, NSU ini yang Jerman ini, buatan Jerman. Baik. Yang sebelah kanan ini juga Norton 350. 350 ya. Wow. Karena kita punya simpenan juga sih tahun 36. Ada simpenan, Pak? Ya, Simpenan punya apa ini? Anggota kita ini. Oh, saya kaget. Ya. Ada simpenan ya. Aril, Aril tahun 36. Boleh agak geser ke sini, Ya. Pak Wahyu? Nah. Oke, ya. Aril 1936 Ya. itu sekarang posisi di Lawang ya. Kayak- Lampunya ya. itu masih pakai karbit. Karbit. Ya, jadi karbit itu ini ada tangki, bawahnya ini ada kayak cepukan. Ya. Kemudian ada dikasih karbit ya. Ya. Ada keran, Betul. nanti netes, ya. Netes nanti keluar kayak asap. Nah, asap nanti disalurkan ke pipa kecil, baru dikorek. Oh, Jadi dibuka iya, gini. iya. Jadi masih manual banget ya, Pak? Ya, Tapi masih bisa jalan, Pak Wahyu? jalan, masih jalan. Ya, Oke. ya. Oh iya. Pak Wahyu, ini biasanya kan, ini kan bisa disebut base campnya Maci gitu ya? Ya. Biasanya memang rutin 1 minggu sekali ngumpul, terus San Mori gitu ya bahasanya anak zaman sekarang tuh gitu. Iya. Masih kayak gitu juga nggak sih? Masih. Hari Jumat kita kumpul di depan stasiun di Patung Buto, Mbak. Oke. Nah, itu setiap Jumat malam kita di situ. Nah, ini untuk mendukung program wali kota ya, Ya. untuk mendukung kayu tangan heritage, kita akan bergeser ke sana. Wah, cocok Tiap banget hari itu. Sabtu ya. Nanti Sabtu mungkin setelah Isya kita bergeser ke sana. Ya, sampai malam lah di situ. Itu tiap minggu. Wow, ini jadi untuk Sobat Mako yang penasaran, pengen tahu lebih dekat gitu ya tentang Maci atau motor antik klub Indonesia, itu kayaknya bisa ya datang ke Kayu Tangan Heritage setiap hari Minggu ya, Pak Tiap Wahyu? Sabtu, Mbak. Oh, setiap Sabtu, setiap Sabtu, waktu iya. Sabtu ada di sana. Boleh foto-foto gitu ya. Pak, kalau biasanya kan tadi katanya sering juga ya touring-touring Iya. begitu ya. Kira-kira yang paling jauh pernah jalan sampai kemana motor-motor ini? Ya, anggota kita bukan sering ya, pernah terjauh di Lampung. Lampung. Ya, Lampung, kemudian Kalimantan. Nah, ini nanti kita ke Sulawesi, Jambore ke 28 ini. Ada jamborenya. Ya, Seluruh Indonesia berarti? seluruh Indonesia. Di Sulawesi? Di Sulawesi, di Biasanya Toraja. kalau kayak gitu tuh Pak, berangkatnya, ini kan pasti bareng-bareng ya dari sini ya, teman-teman Maci ini berangkat gitu. Motornya ini diekspedisikan atau dikirim atau dinaikin dari sini sampai Sulawesi sana? Dinaiki, Mbak. Dinaiki. Jadi karena Sulawesi nanti kita dipul di Perak, ya, nanti naik kapal sampai di ujung Bandang. Ya. Dinaiki sampai Toraja, 350 kilo. Kalau Mas Yusuf Bareng-bareng. biasanya berapa lama untuk prepare jambore nanti gitu tuh? Biasanya motor nih disiapin dari kapan gitu? Harus butuh persiapan berapa lama? Kalau motor, kalau alhamdulillah sih motor saya kemarin sudah habis turun mesin, Mbak. Oh, Nah, ini sekarang oke. saya lagi- Biaya lagi ya? Udah nyoba ini kan kondisi kalau setelah turun mesin, Iya. ini motor ini udah sehat apa belum? Nah, itu dia ya. Kita coba dulu. Jadi ya kita cobanya deket-deket lebih dulu ya. Kemarin kita ada ke acara Tulungagung. halal di Oh, Tulungagung. iya. Motor gimana? Motor itu gimana nih? Ready apa enggak kalau buat jauh? Nah, dari sana tolak ukurnya. Sama kita juga cari jalur medan. Medannya gimana? Bukan jalan hanya lurus aja.
naik turun, Iya. turun gimana, motor kita siap apa enggak. Dari sana kita bisa melihat, oh motor kita insya Allah kalau emang kita ready, oke, kita berangkat ke Jambore nantinya seperti itu. Kalau seandainya enggak, kita perbaiki lagi apa yang kurang seperti itu. Oke, jadi memang segala sesuatu dipersiapkan ya Pak Iya. Wahyu ya. Gitu tuh bawa alat-alat ini nggak sih Pak Wahyu? Cadangan Pasti. nggak sih? Pasti. Pasti Pasti itu. ya. Iya. Biasa suka ada Kunci. trouble gitu nggak? Kalau Oh, pas jalan gitu? Sering. Oh iya. Ya. Tapi memang harus kalau kayak gini tuh harus backgroundnya bisa ngebengkel atau kayak gimana sih? Ya minimal lah. Kalau mesin mungkin ada Harus beberapa tahu ya? teman kita ini bisa. Heeh. Ya, memang ada 6 orang yang bisa mesinnya. Kalau kerusakan ringan ya kita mesti bisa lah ngatasi ringan ya. Oke, baik. eh. Jadi ini motor tuh bukan hanya sekedar tua gitu ya, tapi buktinya nih masih bisa diajak jalan kemana-mana dan masih kuat gitu ya Iya, Pak Wahyu masih, ya. ya. Oke. Bentar Mbak, kita duduk sebentar. Oh, boleh. ini terlalu lama nanti. Iya. Sampean Agak capek ini. ya. Nah, Oke, ya harap maklum ya lebih. Sobat Mako ya. Jadi bukan motornya aja yang Oh, antik ya, orangnya juga antik gitu kan. Jadi Iya. agak capek ya berdiri ya Pak ya. Ayo Mbak, sini, di Oke, tengah. saya di mana? Di tengah sini Mbak. Oh, saya di sini. Oke, baiklah kalau Oh, begitu boleh. ya. Ya, aduh, kan Ya. kalau gini lebih enak ya. Apalagi kalau ada yang seger-seger tuh kayaknya juga lebih enak gitu ya. Ini nyindir nih. Oke, baik. Gimana Pak Wahyu dalam waktu Ya, dekat nih? dalam waktu dekat ini kita akan anniversary yang ke-21 tahun ya. 21 tahun. Ya. Wah, selamat ulang tahun. Iya, Kapan-kapan makasih. nih Pak Wahyu? Ini nanti di bulan Juli tanggal 23 dan 24 ya. Tempatnya di Tempatnya di Gor Kenarok. Gorken Arok. Ya, kita akan mengundang seluruh cabang maci yang ada di Indonesia. Wow. Ada 68 cabang Mbak Citra. Ini tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, gitu ya. kita undang semua. Mudah-mudahan ini karena paling rame ya. Iya. Karena kita sudah 11 tahun nggak ngadakan event. Jadi ini di Malang ini ditunggu-tunggu event ini. Iya. Dan kita konsep agak beda dengan yang lain. Wow. Jadi karena temanya ritual Rotom Kewut. Ritualnya motor tua. Iya. Nah, nanti memang dikemas dengan menggabungkan nilai budaya yang ada, kita angkat topeng Malangan ya. Itu kemudian jarang kepang. Kemudian yang agak membedakan nanti ada beberapa konsep ya. Konsep itu nanti pas tumpeng nanti akan ditandu, dibawa oleh anggota kita yang bertato dengan rompi, telanjang dada, pakai rompi, pakai sewek yang kita atur ya. Nah, Mau tapi ditandu. orangnya ya Pak? Mau. Orangnya mau ya? Soalnya ini pakai tato kan garang ya. Terus pakai sewek gitu kan kayaknya gimana gitu ya. Oke, terus? Nah, nanti dibawa ke panggung, kita siapkan di situ. Nanti mungkin SKPD setempat, mungkin Pak Wali berkenan hadir, akan motong tumpeng. Namun sebelum potong tumpeng, nanti kita doa yang akan dibawakan macopatannya. Oke. Jadi setengah dilakukan bahasa Jawa. Ada ya bakaran-bakaran aromaterapi lah, bukan menyan yang tapi aromaterapi supaya kesan ritualnya itu masuk Ada gitu, ya, Mbak. sesuai Iya. dengan temanya tadi Iya, begitu. ritual Rotom Kewut. Baik. Tapi ini gitu. keren ya. Maksudnya anniversary yang unsur budayanya tuh ada. Begitu kan ya. Ya. Otomatis kan ini juga salah satu karena nanti akan dihadiri oleh banyak tadi dari beberapa daerah 60 sekian gitu kan. 68 cabang di seluruh Indonesia. Ini juga bisa jadi salah satu ajang untuk mempromosikan budaya kita. Betul nggak sih Mas Yusuf? Betul, ya. Ada apa tadi topeng Malangan gitu. Ini juga sebagai daya tarik kan kalau begitu ya. Nah, biasanya kegiatannya nih selain mungkin Sunmori gitu ya, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang lain selain memang persiapan untuk anniversary-nya Maci sendiri gitu? Ya ada, ini ketua panitia ini. Mbak. Oh, ternyata Pak Ketua ini ya. Iya Mbak, jadi Silakan. kita untuk mengusung acara ritual Rotom Kewut untuk kaitannya untuk anniversary Maci Malang yang ke-21.
memang kita mengemasnya berbeda dari yang sedikit kita sebelumnya, bahwa satu kita akan mengusung budaya. Tadi sudah disampaikan Pak Wahyu, ada budaya juga ada edukasi juga. Dalam artian edukasi ini kita sampaikan ke masyarakat bahwa belum tentu masyarakat tahu nih motor-motor kita yang kita punya itu kan tiap hari jalan di jalanan. Betul. Makanya kita kasih edukasi bahwa ini tahu motor tahun berapa keluarannya, habis itu buatan dari mana, dan kaitannya motor ini kok bisa di Indonesia sebagai apa. Karena motor-motor kita ini ada yang mulai zaman sebelum kemerdekaan sampai menjelang kemerdekaan, sampai kita kemerdekaan, kita motor-motor kita ini sudah dipakai sudah ada dari Indonesia. Seperti itu. Lalu dari edukasi juga ada, lalu juga sebagai sarana wisata juga. Betul. Wisata ini, makanya itu kita wisata ini dalam artian harapan kami, teman-teman kami yang datang dari luar kota itu benar-benar tahu. Oh, kita wisata yang di Malang ini banyak, kita kaitannya satu, kita juga punya harta karun di sini. Harta karun bukan hanya motor aja, kita sekarang selaras dengan programnya Pak Wali Kota, Pak Setiaji adalah mau mengangkat kawasan heritage dari tangan. Hal itulah, hal sinergi inilah nantinya kita padukan bersama dari mulai dari budaya, edukasi, wisata. Nah, satu hal lagi yang terakhir, kita ingin meningkatkan UMKM yang ada di Kota Malang. Setuju banget ya, betul. Terakhir kita akan melakukan kegiatan sosial. Bakti sosial seperti itu ya, tetap ya. Agenda biasanya itu pasti selalu ada begitu. Oke. Nah, ini kayaknya kurang lengkap ya kalau misalnya kita hanya ngobrol aja, terus kita nggak sunmorian bareng gitu. Kalau tadi Citra sendirian naik motor, Citra juga pengen dong bareng-bareng gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, kalau untuk orang lain nih, misalnya yang pengen gabung di Maci nih, ini memang harus punya motor antik? Atau nggak harus punya motor antik bisa gabung? Atau cara gabungnya harus gimana? Nah, ini gini Mas, Mbak. Karena ini motor antik klub Indonesia, berarti untuk menjadi anggota itu harus syarat utama harus punya motor antik. Harus punya ya, entah itu biar 50 nyambung cc. Ya, sefrekuensi lah ya gitu ya. Oke. Jadi sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah kami sampaikan tadi, umur 50 tahun ke bawah ya, artinya. Tapi kalau orangnya nggak harus tua kan? Oh enggak. Oh enggak ya, boleh ya, bebas ya. Cuman syarat utama memang harus punya motor antik begitu, baik. Tapi nggak ada syarat-syarat khusus gimana selain harus motor antik? Ada? Ya mungkin di anggaran rumah tangga kita agak lunak, hanya kita kan kebebanan iuran ke wilayah timur, ke pusat, jadi pasti adalah iuran. Itu masih lumrah lah ya, pasti harus adalah sumbangsi dana itu memang penting pasti begitu ya. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak Wahyu dan Mas Yusuf, apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Mako yang ada di rumah? Silahkan, dari Pak Wahyu dulu deh. Iya, saudara-saudara yang di rumah mungkin barangkali pengen mengetahui motor antik itu jenisnya apa, bentuknya seperti apa, ya. Daripada nanti memang sudah terwakili sih di Museum Angkut Batu, namun barangkali itu kan agak mahal ya masuknya. Tapi barangkali kalau pengen tahu lebih dekat, gratis, bisa melihat dari dekat dan sebagainya. Mungkin saat kita kumpul di hari Sabtu ya, di hari Sabtu di Kayu Tangan Heritage. Ya, monggo silakan bisa menikmati, dan mungkin ada yang perlu diketahui, mungkin kita bisa menjelaskan secara detailnya. Dan kami juga mengharap generasi muda ini barangkali ada yang berkenan masuk, namun dengan satu syarat harus memiliki motor antik ya. Kita lebih senang generasi muda yang lebih aktif, lebih bisa masuk ke kita ya, supaya ada regenerasi. Saya kira itu ya Mbak Citra. Oke, Mas Wahyu monggo. Kok Mas Wahyu, saya sampai salah lagi nih tadi ya. Tadi sudah manggil nama orang, sekali nama orang lagi dipanggil. Saya terngiang-ngiang Pak Wahyu sih, jadinya Pak Wahyu terus
terus yang ada di otak saya ya. Karena topnya para lelaki. Waduh, betul-betul. Iya. Nggak tahan sama kumisnya Iya, itu iya. loh ya Mas Yusuf ya, betul-betul. Monggo silakan Mas Yusuf. Iya. Kalau saya kita insya Allah kita tanggal 23-24 Juli kita akan mengadakan acara ritual Rotem Kewut. Kenapa kita Rotem Kewut? Karena kita ingin tetap mengangkat kosakata dan budaya bahasa yang ada di Kota Malang, yang itu satu sisi di mana kami harap kehadiran Bapak ya Bapak, rekan-rekan seporaya, adik-adik, saudara dan Bapak Ibu sekalian mau bernostalgia, monggo nantinya kita akan di sana akan lakukan ada event di mana event ini akan ada sebagai sarana budaya juga ada sarana sebagai edukasi pembelajaran kepada adik-adik kita biar tahu oh rupanya ada motor yang pernah ada di Malang ya saat ini sebagai ada sarana edukasi dan dimana kita nanti monggo kita bergabung kita bersilaturahmi di sana ketemu di sana dan satu sisi kita harapkan nantinya bahwa di Kota Malang suasana kondusif tidak ada kendala dan ada wabah apapun nantinya ke depan. Amin. Insya Allah dan kita selalu diberikan kesehatan selalu. Amin, Saya tunggu kehadirannya tanggal 23-24 Juli 2002 di Gor Kenaro. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wahyu, Mas Ya, Yusuf juga Mbak terima kasih Citra. banyak. Citra. Semoga nanti acara ulang tahunnya berjalan lancar, sukses begitu ya. Terima Dan kasih yang pastinya saya setuju doanya. banget dengan Pak Wahyu dan juga Mas Yusuf ya tadi yang bilang bahwasanya motor antik ini bukan hanya sekedar antiknya saja, tetapi setiap motor tuh punya filosofi tersendiri yang pastinya ini juga bisa memberikan edukasi kepada sobat Maku semuanya sejarah motor ini seperti apa gitu ya. Nah sesuai janji Citra tadi gitu ya, saya mau minta gitu ya untuk ditemenin naik motor San Mori ala milenial zaman sekarang katanya seperti itu. Jadi saya mau naik motor barengan sama Pak Wahyu dan juga Mas Yusuf. Serunya kayak apa? Yuk langsung ke depan yuk. Yuk Pak. Ayo, yuk. Nah sobat Maku terima kasih banyak ya udah nemenin Citra terus jalan-jalan di sini sama klub Maci begitu. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Kita jalan dulu ya. Yuk.